Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam berkah dalem. Selamat berjumpa kembali di dalam Sarasehan Advent pertemuan yang keempat. Malam hari ini kita akan mengambil subtema mengembangkan paguyuban yang berbuah kasih. Adapun tujuan pertemuan pada malam hari ini adalah umat diajak untuk semakin menyadari bahwa menjadi umat Katolik, Keuskupan Agung Semarang harus dijiwai semangat ardas yang semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih dan bersama dengan masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera, bermartabat demi terwujudnya peradaban kasih. Maka marilah kita mengawali Sarasehan pada malam hari ini. Kita berdoa. Silakan Bapak Ibu membuka buku panduan halaman 31. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena melalui masa penantian ini Engkau menjanjikan juru selamat Yesus Kristus Putramu. Kami tahu bahwa situasi hidup menggereja yang masih diwarnai pandemi ini hendaknya membawa kami mampu menjadi paguyuban yang peka dan peduli dengan situasi masyarakat. Bapa, berikanlah terang Roh Kudus-Mu agar kami siap menyambut arah dasar tahun 2021 sampai 2025 yang mengajak kami berusaha di berbagai bidang untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaan. Semua ini kami hunjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus dalam persatuan dengan digoda Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan penyalaan lilin yang keempat. Ya Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera, bermartabat demi terwujudnya tanda kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersama-sama belajar dari data. Belajar dari situasi pandemi saat ini, mau tidak mau berdampak bagi hidup menggereja kita ini. Hal itu mendorong kita untuk melihat kembali sejauh mana kita siap dengan amanat arah dasar tahun 2021 sampai tahun 2025. Berusaha di berbagai bidang
untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah miskin, tersingkir dan difabel, serta pelestarian keutuhan cipta. Beberapa bulan yang lalu, Komkat Keuskupan Agung Semarang melakukan survei sederhana kepada kurang lebih 300-an OMK mengenai hidup menggereja di tengah pandemi COVID-19 ini. Adapun hasilnya, marilah kita lihat bersama-sama di dalam grafik ini. Yang pertama, berserah diri dan berdiam di rumah. Sebagian besar mengatakan sangat setuju. Artinya selama masa pandemi ini, umat Katolik banyak yang mengatakan setuju berdiam diri di rumah, mengisolasi diri di rumah agar COVID-19 tidak menular atau kita tidak tertular oleh virus ini. Adapun surveinya menunjukkan 145 orang setuju tinggal di rumah. Termasuk juga mengikuti misa harian, misa mingguan melalui online. Ini adalah menunjukkan kesadaran kita untuk berdiam diri di rumah. Selanjutnya, yang tanggap atas situasi dengan taat aturan. Ini juga menunjukkan yang sangat setuju ada sekitar 250 orang. Kita sebagai umat Katolik tentu taat terhadap aturan yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu ketika gereja kita dibuka kembali, tapi tetap kita menerapkan protokol kesehatan dengan tertib. Selanjutnya, waspada dan hati-hati mengolah informasi perilaku. Ini juga menunjukkan yang mengatakan sangat tidak setuju ada sekitar 5 orang, kurang setuju 2 orang, biasa saja 30 orang. Kemudian yang sangat setuju ada 145 orang. Jadi mengolah informasi ini adalah kita sebagai umat Katolik tidak mudah percaya, tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya, peduli dengan memberikan bantuan. Yang sangat tidak setuju ada sekitar 5, kurang setuju ada 2, yang biasa saja ada sekitar 30 orang, dan yang sangat setuju ada 145 orang. Ini menunjukkan bahwa kesadaran kepedulian kita terhadap sesama yang memerlukan bantuan, kita diundang untuk peduli, bisa membantu meringankan beban mereka. Sekalipun dengan usaha online yang saat ini juga dilakukan oleh banyak orang, termasuk juga umat Katolik beberapa waktu yang lalu, banyak yang melakukan usaha secara online, dan internal kita sebagai warga Katolik tentu akan peduli dengan membeli barang yang ditawarkan. Ini menunjukkan betapa kita juga peduli dengan sesama
yang membutuhkan penghasilan di luar kondisi normal. Selanjutnya mengajak umat untuk berdoa. Nah, ini ada yang sangat tidak setuju, ada 2 orang, yang kurang setuju ada 5, yang biasa saja ada sekitar 25, dan yang sangat setuju ada 250 orang. Jadi di dalam situasi pandemi ini tentu kita tidak hanya berdiam diri, tapi juga kita diajak untuk berdoa, mendoakan bagi saudara yang sakit, juga mendoakan bagi saudara kita yang karena COVID-19 dipanggil menghadap Tuhan. Selanjutnya mengajak umat tanggap situasi dan mengikuti aturan yang berlaku. Ini tadi juga sudah kita singgung bahwa kita sebagai umat Katolik diajak untuk ikut tanggap situasi. Kalau situasi memungkinkan, kita dengan sukacita tentunya kita bisa ke gereja. Beberapa waktu yang lalu kita dibatasi sampai dengan usia 60 tahun. Berapa bulan sehingga usia yang di atas 60 tahun ini melakukan atau mengikuti misa melalui online. Dan mulai 2 bulan yang lalu kita sudah diperbolehkan atas kebijakan, atas pertimbangan Monsinyur atau Keuskupan Agung Semarang bahwa sampai dengan usia 70 tahun diperbolehkan untuk mengikuti misa di gereja dengan catatan sehat secara mandiri. Dan ini juga kita tetap mengikuti aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh protokol kesehatan. Selanjutnya memberi ketenangan rohani. Jadi apabila ada saudara-saudara kami yang barangkali juga goyah karena kondisi ini, imannya menjadi kurang bercahaya, maka kita sebagai umat Katolik untuk mendoakan dan mengajak mereka untuk memperharui iman Katolik kita. Dari hasil survei menunjukkan bahwa ada sekitar 220 orang ini sangat setuju dengan memberikan ketenangan rohani. Selanjutnya menginisiasi tindakan kepedulian atau membuat perencanaan tindakan kepedulian. Dari hasil survei menunjukkan yang sangat tidak setuju ada 4 orang, kurang setuju ada 4 orang, biasa saja ada 35 orang, dan yang sangat setuju ada 210 orang. Ini membuat perencanaan bagaimana kita diajak untuk peduli, yaitu secara mandiri, secara pribadi maupun secara paguyuban. Beberapa waktu yang lalu atau pada Natal tahun 2019
yang lalu kita juga pernah berbuat mengadakan aksi yang pernah saya ajak umat di lingkungan Santo Paulus ini mengumpulkan koin, dan hasilnya juga sangat cukup lumayan dari koin-koin yang mungkin di rumah itu kurang diperhatikan. Setelah kita kumpulkan ternyata menghasilkan banyak koin dan bisa kita sumbangkan kepada saudara-saudari yang membutuhkan. Jadi berdasarkan hasil survei menyangkut tindak iman di masa pandemi ini, terlihat bahwa sebagian besar responden sangat setuju bahwa iman dalam masa tanggap pandemi ini adalah iman yang berbuat dan tanggap terhadap kondisi. Maka marilah Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, kita melakukan pendalaman. Yang pertama, berdasarkan hasil survei, menurut Anda apa maknanya bagi hidup beriman kita di tengah pandemi COVID-19 ini? Yang kedua, bagaimana tindak iman paguyuban lingkungan kita secara konkret menghadapi pandemi COVID-19 ini? Bagikan pengalaman Anda. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, nanti dipersilakan bisa sharing pengalaman atau memberikan tanggapan melalui grup WA Santo Paulus. Kita lanjutkan dengan refleksi. Bapak Ibu dipersilakan membuka dan membaca pada buku panduan halaman 33. Nanti silakan Ibu, Bapak-bapak bisa merenungkan sendiri di rumah masing-masing. Maka selanjutnya kita mengajak umat lingkungan Santo Paulus ini untuk membangun niat, baik secara pribadi maupun paguyuban yang berbuah. Pada pertemuan yang kedua, sesuai bacaan yang kita dengarkan bersama-sama, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Pokok anggur ini sebagai tubuh Kristus sendiri, dan ranting-rantingnya adalah kita sebagai murid Kristus. Maka agar ranting-ranting ini menghasilkan buah anggur yang lebat, maka kita harus bisa merawatnya. Bagaimana merawat pohon ranting anggur tersebut? Yaitu kita berbuat sesuatu kepada sesama. Apa yang diajarkan Tuhan, bahwa mengikuti ajaran Tuhan itu dengan berbuat sesuatu yang berguna bagi kehidupan sesama manusia. Selanjutnya, beriman dalam situasi pandemi. Bagaimana selama pandemi ini kita tetap teguh dalam iman Katolik kita. Kita semakin dikuatkan, tidak putus asa. Karena kapan COVID ini akan berakhir, kita tidak ada yang tahu. Selanjutnya adalah aksi nyata yang bisa kita lakukan secara konkret. Jadi dipersilakan nanti secara pribadi
maupun paguyuban menjelang Natal ini atau setelah Natal ini, agar ada buah-buah kasih yang bisa diberikan kepada saudara kita yang membutuhkan, terutama kepada kaum lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Kita lanjutkan dengan berdoa. Silakan Bapak Ibu membuka buku panduan di halaman 35. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, berdoalah agar Allah membantu kita dalam masa Advent ini, bersiap dan berjaga dalam iman. Kita harus siap menjadi gereja yang senantiasa bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya peradaban kasih, tanda kehadiran kerajaan Allah. Maka marilah kita mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, kita satukan seluruh doa dan permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami Kau sadarkan untuk menjadi paguyuban yang peka dan peduli dengan situasi masyarakat kami. Dalam pertemuan ini, kami diajak melihat kembali sejauh mana kepedulian paguyuban untuk berbuat sesuatu bagi mereka yang ada dalam kesulitan hidup. Arah dasar 2021-2025 menegaskan berusaha di berbagai bidang untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah miskin, tersingkir dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaan. Semoga visi ini mampu kami wujud nyatakan agar buah-buah kasih dapat dirasakan oleh semakin banyak orang. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam Sarasian Advent keempat malam hari ini. Bila ada kekurangan kami di dalam membawakan renungan ini atau sarasian ini, kami mohon dimaafkan. Dan marilah kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian selalu dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.